karena buahnya cuma biasanya ora pati akeh. Bar iya bar pembentukan cabang buah maning bisa Oke teman-teman, di sini saya 3 kali. sedang berada di Gombong dan saya lagi mau beli bibit anggur. Ini dibawa ke kebunnya malah sama bapaknya, dan nama bapak penjual anggurnya ini Bapak Amarudin. Jadi ini sekalian dibawa ke belakang rumahnya. Ini juga sedikit dikasih ilmu bagaimana caranya. Dan ini salah satu contoh anggur yang sudah berbuah teman-teman. Kalau sekarang saya lagi ke tempatnya, ini sudah selesai panennya. Ini kalau dihitung panennya hampir sama seperti padi. Ini pas kemarin musim panen, ini anggurnya juga lagi panen. Jadi saya baru sempat kesini, aslinya sudah lama pengen beli bibitnya. Dan ini kebunnya punya Bapak Amarudin di belakang rumah. Ini pekarangan sendiri. Ini sedang proses penumbuhan tunasnya lagi. Dan ini katanya juga nanti juga nggak langsung daunnya dibiarkan tumbuh, ini juga diseleksi lagi kata bapaknya. Jadi bapaknya ini sekalian ngasih beberapa contohnya. Ini karena saya juga sangat awam sama buah anggur. Ini walaupun kata bapaknya kalau sudah tahu caranya ini gampang perawatannya. Ini kurang lebih luasnya ada 16 ubin teman-teman, kata bapaknya. Ini sudah sakanya pakai saka yang permanen, pakai cor. Jadi sudah nggak ada pergantian nanti kalau tiba-tiba sudah rapuh. Kan bisa puluhan tahun. Dan ini nanti katanya panennya lagi bulan Juli Agustusan lagi teman-teman. Tapi kurang lagi sih. Ini juga ada yang sedang berbuah, tapi ini enggak full. Ini yang enggak terlalu dirawat sama Bapak Amarudin. Dan jenisnya juga berbeda. Ini agak lonjong teman-teman. Jadi perawatan kas mulai di kasawal lah ya. Kas mulai berpangkas. Bisa kalian lihat ya nih, ini yang masih muda, warnanya hijau. Biasanya mana kayak lombok sih trip. Daya tahannya paling. Jadi ini patokannya kalau yang orang-orang Kebumen, saya sekalian ngasih tempat lokasinya. Ini daerah arah ke Jalan Karangbolong yang ke selatan. Setelah melewati rel, nanti ke selatan ada belokan ke kanan atau pertigaan, itu ambil kanan. Kalau nggak salah perempatan, kita ambil kanan. Itu rumahnya nggak jauh dari situ. Dan ini bibitnya yang nanti saya mau beli. Jadi ini bukan dari biji, tapi dari proses pencangkokan. Bisa kalian lihat batangnya. Medannya lemah biasa, campur kotoran sapi. Tapi sing wis dadi Mas. Kotoran sapi sing wis kering. Ora kering kok, jadi wis kayak lemah ya. Lemahnya bisa lemah sing mawur. Di sini juga sama, nggak jauh beda, lagi musim tanam padi teman-teman. Ini bulan Mei.
ambil kacang apapun Pak. Wah, di sini saya juga masih berbincang-bincang ini sambil ngeteh sama Bapak Amarudin. Nek iki kita duwe sawi karo Ini Bapak Amarudin katanya sudah 5 tahun ke belakang mulai bisnis, bisa dikatakan ini sudah masuknya bisnis anggur, dan ini perkebunannya di belakang rumah, dan ini yang ditempati kalau nggak salah rumah orang tuanya, karo sedangkan rumahnya Bapak Amarudin itu di depannya. anu favorit sindur tok tapi Nggak cuman ada anggur di sini teman-teman, ada juga bibit durian, anu bawah dan yang kan iki ya, terbaru plastik jadi Bapak Amarudin dol. sedang mencoba pembibitan buah alpukat atau avocado. Kayak ketarik gitu sih. Jadi cepet rusak, ini rusak. Kudune berarti presisi kayak gini ya. Nek pakai keripet kan lurus. Iya. Nempel. Dan ini di sini saya diajari bagaimana cara agar anggur pertumbuhannya bagus. Ini salah satunya atasnya dikasih itu seperti penghalang, dan itu namanya plastik UV. Itu katanya fungsinya, jadi kalau anggur daunnya itu sensitif banget, apalagi kalau terkena hujan. Kadang kalau kena asam, air hujan yang mengandungnya asamnya bisa kadang cepat mengering atau melengkung. Jadi itu fungsinya biar tidak terkena kontak langsung dengan hujan atau semacamnya, tapi masih bisa terkena panas. Karena daun anggur katanya sangat sensitif. Daripada nyukang namun tiba-tiba alat bisa garap dewet ini. Ya pun karena pesanan panik kok gawe kayak gitu loh. Dan ini pemasangannya katanya dipasang sendiri sama Bapak Amarudin. Oke, ini kita diajak ke depan lagi. Bisa kalian lihat kalau di depan itu juga ada bibitnya, itu bibit durian teman-teman. Ini saya lupa katanya bibit durian apa. Dan ini tadi yang mau saya beli, ini sudah memasuki proses pemakingan. Harganya sendiri satu bibit ini 60.000. Jadi ini termasuk yang unggulan teman-teman. Dan ini dikasih jaring karena saya cukup jauh dari tempat ini. Bapak Amarudin ini dikasih jaring buat melindungi daunnya sama tangkainya. Ini sedang dibungkus teman-teman. Buat tanahnya sendiri katanya lebih bagus tanah yang seperti tanah merah, kata Bapak Amarudin teman-teman. Tapi kalau di daerah saya kurang banyak tanah merah, kebanyakan tanah-tanah gambus biasa. Jadi nanti saya hanya pakai tanah campuran, mungkin yang sisa-sisa kotoran ini bebek yang sebelumnya saya sudah bikin konten, nanti saya pakai tanah itu. Ini kurang lebih tingginya ada 70 cm teman-teman. Jadi karena tanaman anggur ini tanaman yang merembet, jadi kita juga harus menyiapkan tempatnya
Jadi nanti buat rembetan, tidak seperti buah yang lain seperti mangga atau kelapa. Jadi ini nantinya merembet. Sansekerta anggur ungu yang kualitasnya bagus. Oke, sudah dibungkus teman-teman, kita tinggal bawa ke rumah. Ini perjalanan cukup jauh, kurang lebih 40 menit dari sini ke rumah saya. Dan ini dia, kita langsung saja. Ini sudah sampai di rumah teman-teman. Ini saya enggak langsung ditanam ke tanah, tapi pakai pot. Potnya bukan pot yang plastik, ini pot terpal teman-teman. Dan ini dia tanahnya yang seperti saya bicarakan tadi. Ini saya pakai tanah sisa kotoran unggas saya, ternak saya. Tapi ini sudah lama diendapkan teman-teman. Kalau kalian lihat video yang sebelumnya yang mindahin ganti tanah, ganti alas kandang, sudah 2 bulan dari penguploadan video. Jadi sudah sangat bagus. Ini ada merangnya juga. Dan ini saya lapisin pakai tanah pekarangan atau tanah biasa, tanah hitam. Ini nantinya juga saya mau berkebun ini di samping rumah, cuman belum ada waktunya. Oke, karena saya mencari cetoknya tidak ketemu, ini saya pakai golok saja buat meratakan tanahnya. Ini diameternya kurang lebih 120. Ini saya beli di Shopee teman-teman. Harganya kalau tidak lupa ini 80.000. Dan ini tiang yang nanti buat rambatan. Ini saya juga buat sendiri pakai paralon yang dicor, jadi biar kuat juga permanen. Ini saya sudah buat jauh-jauh hari teman-teman. Dan ini sudah penuh tanahnya, langsung dimasukkan bibit anggurnya. Ini saya bikin video habis ke sawah teman-teman, jadi bisa kalian lihat badan saya agak basah. Dan ini juga menjelang maghrib. Jadi sampai di sini teman-teman proses penanaman bibit anggurnya. Jadi nanti saya akan kasih tahu perkembangannya lewat video selanjutnya. Semoga saja berhasil ini. Ini pelepasan plastiknya biar akarnya merekah ke dalam, mencari nutrisi sendiri ke tanahnya. Semoga cocok sama tanah di sini. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Semoga berhasil, doakan teman-teman. Saya pamit. Ini dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.